Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini di Masjid Ummul Mukminin Aisyah di Dusun Genteng Sari, Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, di penghujung bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan mengkaji sifat surga dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah juga, yang beliau menyusun kitab Al-Bidayah wan Nihayah berupa penjelasan sejarah makhluk dari awal hingga akhir. Dan pembahasan tentang surga itu di bagian-bagian akhir dari jilid Al-Bidayah wan Nihayah. Di sore hari ini kita akan membahas Dzikru bunyanil jannah wa mimma qusuruha. Penyebutan mengenai bangunan surga dan bahan istana-istananya. Jadi bangunan surga itu digambarkan seperti apa di dalam riwayat-riwayat hadis, bahannya terbuat dari apa. Ini yang akan disebutkan, dan di sini saya kutip serta terjemahkan secara utuh dari satu bab itu,
Ya, satu bab sendiri bisa memakan 9 halaman. Nah, dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan dalil lengkap dengan sanadnya, tidak jarang beliau kutip lengkap dengan sanadnya. Dan itu adalah bagian dari bentuk ilmiah. Bagian dari bentuk ilmiah untuk seseorang bisa menelusuri. Kadang beliau, ulama hadis itu menyebutkan hadis dengan sanad dalam kondisi mereka belum tahu secara rinci kondisi perawinya. Tapi beliau kutip saja. Dan itu memberikan pijakan ilmiah yang bagus untuk ulama setelahnya. Sama dengan kita, kalau misalkan kita dapat berita. Saya dapat berita ini dari Fulan A. Fulan A mendengar dari Fulan B dari Fulan C. Beritanya begini. Kita hanya menyebutkan, tidak hanya menukil berita, tapi juga menyebutkan mata rantai penyampai berita. Kita mungkin belum kenal terlalu dekat dengan Fulan A itu seperti apa, Fulan B seperti apa, Fulan C seperti apa. Tapi kita informasikan, kita catat, kita sampaikan. Maka hal ini penting bagi orang-orang setelahnya. Kita sudah menyampaikan berita secara utuh, bukan hanya isi berita, tapi juga penyampainya. Mungkin saja, meskipun kita belum tahu Fulan A itu bagaimana, Fulan B bagaimana, itu bermanfaat bagi orang-orang setelahnya. Ada yang mengenal dekat Fulan B, ternyata Fulan B tipenya adalah pendusta. Maka ini bermanfaat sebagai sebuah ilmu. Nah, kita baca hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Nadhr wa Abu Kamil qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Sa'ad Abu Mujahid At-Ta'i qala haddatsana Abul Mudillah maula ummil mu'minin sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qulna ya Rasulullah idza ra'aynaka raqqat qulubuna. Abu Hurairah berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, apabila kami melihat Anda, hati kami menjadi lembut. Wa kunna min ahlil akhirah. Dan kami tergolong sebagai ahli akhirat. Kami ingat akhirat. Kalau kami melihat Anda, hati kami menjadi lunak dan kami teringat dengan kehidupan akhirat. Di Nabi kita SAW itu memang sekedar orang melihatnya itu sudah memberikan pengaruh yang baik. Membuat orang ingat kepada Allah, mengingat kehidupan akhirat. Wa idza faraqnaka a'jabatna dunya. Tetapi ketika kami berpisah dari Anda, dunia membuat kami takjub. Wa syamimna nisa wal aulad. Dan kami mencium, syamimna itu maknanya mencium, artinya asyik, bercengkrama, dekat, bergurau dengan istri dan anak-anak. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Lau takununa, atau qala lau annakum takununa ala kulli hal, ala al-hal allati antum alaiha indi, la safahatkumul malaikah bi'akuffihim." Seandainya kalian, atau seandainya seolah-olah kalian berada dalam setiap keadaan seperti keadaan kalian ketika berada di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka.
dan niscaya mereka akan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Artinya, dia akan selalu dibersamai oleh para malaikat. Jika meskipun di rumah, dia ingat dengan apa yang diingatkan dengan Quran, hadis, ingat dengan sabda Rasul. Meskipun di rumah, meskipun di jalan, meskipun di tempat kerja, niscaya malaikat akan menyalami kalian, akan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Nah, maka rumahnya berkah karena disertai oleh malaikat. Nah, itu faedah dari orang yang tidak hanya mengingat kehidupan akhirat saat di majelis taklim saja. Tidak hanya mengingat kehidupan akhirat saat di masjid saja. Nah, meskipun bukan celaan ketika seseorang bercengkrama dengan istri, dengan anak dalam konteks mubah, dalam senda gurau yang dihalalkan, tidak berlebihan, tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur kebatilan. Tetapi memang sebagian orang itu menjadikan anak dan istrinya sebagai penunjang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu level yang tertinggi. Walau lam tudhnibu laja Allahu biqaumin yudhnibuna kay yaghfira lahum. Kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang berdosa agar Allah ampuni mereka. Ini termasuk hadis yang membuat orang beriman berbesar harap ketika terjatuh dalam dosa, agar jangan putus asa. Kalaulah kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang berdosa yang nanti Allah ampuni mereka. Karena mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Hadis-hadis semacam ini adalah hadis-hadis yang semestinya menjadi sesuatu yang diingat oleh orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ketika dia melakukan sebuah dosa, padahal dia sebelumnya berjuang meninggalkan dosa itu, tapi terjerumus dalam dosa. Hal yang perlu dia ingat, jangan putus asa untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya di muka bumi tidak ada lagi orang yang berdosa, niscaya Allah akan jadikan suatu kaum yang lain dimunculkan oleh Allah yang itu akan berdosa dan kemudian memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Nah, qala qulna ya Rasulullah hadithna 'anil jannah ma bina'uha. Kami berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga. Apa bangunannya? Bagaimana bangunannya? Qala, Nabi menyatakan, labinatun fiddah wa labinatu zahab. Nabi menyatakan, batu batanya dari perak dan batu batanya dari emas. Ya. Itu bangunan surga. Batu batanya ada yang dari perak, batu batanya ada yang dari emas. Wa milatuha al-misku. Semennya yang mengikat antar batu bata itu adalah minyak misik. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Kerikilnya adalah mutiara dan yakut. Sejenis perhiasan, ya. Yakut termasuk sejenis permata atau perhiasan.
wa turabuha az-za'faron, dan tanahnya adalah za'faron. Ya, semacam pasirnya itu enggak pakai pasir Lumajang. Jadi dari za'faron. Meskipun pasir Lumajang di daerah lain termasuk kualitas tinggi, karena sulit ditemukan di tempat lain. Tapi tidak lagi menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat bangunan di surga. Karena turabuha za'faron. Nah, man yadkhuluha yan'amu wala yab'as. Barang siapa yang memasuki surga akan merasakan nikmat dan tidak akan menderita. Wa yakhludu la yamut. Dia akan kekal di surga, tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Mati itu ada mati besar, ada mati kecil. Mati kecil itu tidur. Tidur itu mati kecil. Mati besar ya ketika dia nggak bisa bangun lagi, sudah tercabut ruhnya. Itu tidak akan terjadi di surga. La tabla thiyabuhu. Pakaiannya tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu. Dan masa mudanya tidak akan sirna. Sebagian riwayat menyebutkan umur penghuni surga itu 33 tahun. 33. Ada yang usianya sekarang seperti usia penghuni surga? Atau di atas semua? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, rawahu At-Tirmidzi min hadits Abdullah bin Numair an Sa'dan al-Qubbi wa kana thiqah an Sa'ad Abi Mujahid At-Ta'i wa kana thiqah bihi wa qala Hasan wa waqa'a tawthiqu hadaini ar-rajulaini fi riwayat Ibnu Majah wa huma min rijalil Bukhari. Ini penjelasan tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir berkaitan dengan sebagian perawi yang ada di situ. Dan Syekh Al-Albani menilai hasan li ghairihi dalam Sahih At-Targhib. Naam. Baik. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan hadis ini? Ya. Ada tingkatannya. Apa bangunannya juga sama? Nah, ketika disebutkan bahwa batu batanya ada yang dari perak, batu batanya ada yang dari emas, itu apakah semuanya sama? Semua bangunan surga sama? Jawabannya tidak. Tergantung tingkatannya. Bahkan sebagian ulama menafsirkan ayat Al-Quran وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi orang yang takut dengan menghadapi masa berdiri di hadapan Allah, mereka akan dapat 2 surga. Ada yang mengartikan 2 surga itu dengan 2 level yang berbeda. Karena level orang yang takut kepada Allah, levelnya juga nggak sama. Ada yang sangat takut sekali, ada yang cukup takut. Nah, maka balasannya juga beda. Ada yang mengartikan jannatan itu jannah min fiddah wa jannah min zahab. Kalau kita melihat di dalam kitab tafsir. Artinya, ada yang dominan batu batanya perak. Itu levelnya lebih bawah. Dibandingkan yang dominan batu batanya, bangunan dia, istana dia, itu terbuat dari emas. Sehingga masing-masing penghuni surga, kualitas bangunannya akan berbeda-beda tergantung tingkatan yang dia dapatkan di surga. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada lagi? Kita lanjut. Kemudian di makalah halaman 2 itu disebutkan hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Tapi mungkin kita lewati, ya, di situ saya beri catatan bahwa hadis ini dinilai lemah
oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah karena perawi Muhammad bin Ziyad Al-Kalbi, ya. Sehingga kita lewati. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih. Wa qala Abu Bakar bin Mardawaih, haddatsana Abdullah bin Ishaq bin Ibrahim, qala haddatsana Al-Qasim bin Al-Mughirah Al-Jauhari, qala haddatsana Uthman bin Sa'id Al-Murri, qala haddatsana Ali bin Saleh an Abi Rabi'ah, yakni Umar bin Rabi'ah, Anil Hasan an Ibni Umar. Di sini sebenarnya kelihatan ada sisi kelemahan. Umar bin Rabi'ah ini termasuk munkarul hadis. Anil Hasan an Ibni Umar, Al-Hasan meriwayatkan dari Ibnu Umar, itu juga terputus jalur periwayatannya karena Al-Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Umar. Tetapi ini dikuatkan oleh jalur yang lain sehingga Syekh Al-Albani menilainya hasan li ghairihi. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang surga. Faqala man yadkhulul jannah yahya la yamut. Barang siapa yang memasuki surga, dia akan hidup tidak mati. Wa yan'amu wa la yab'as, akan menikmati atau merasakan nikmat, tidak akan sengsara. La tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu, tidak akan usang pakaiannya dan tidak akan sirna masa mudanya. Qila ya Rasulullah kaifa bina'uha, ada sahabat yang bertanya. Jadi qila itu dikatakan. Kalau qala berkata. Qala itu berarti kata kerja yang aktif. Kalau qila itu kata kerja pasif. Nah, qila ya Rasulullah, ada yang berkata, wahai Rasulullah, kaifa bina'uha, bagaimana bangunannya? Qala labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah, batu bata dari perak dan batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Wa milatuha miskun adfar, sedangkan semen pengikatnya adalah minyak misik yang sangat wangi. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut, kerikilnya mutiara dan yakut. Wa turbatuha za'faron, tanahnya adalah za'faron. Nah, kalau tadi hadis yang pertama itu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih adalah dari sahabat Ibnu Umar. Nah, ada sisi kelemahan dalam riwayat Ibnu Umar ini, tapi dia dinilai hasan li ghairihi karena dikuatkan oleh riwayat sebelumnya. Baik. Hadis berikutnya, hadis dari atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wa qala Al-Bazzar, haddatsana Bishr bin Adam, qala haddatsana Yunus bin Ubaidillah Al-Umari, qala haddatsana Adi bin Al-Fadl, qala haddatsana Al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu al-jannata labinatan min dhahab wa labinatan min fiddah wa milatuha al-misk faqala laha takallami. Allah menciptakan surga, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak, sedangkan semen pengikatnya dari minyak misik. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada surga, takallami, berbicaralah wahai surga. Faqalat qad aflahal mu'minun, maka surga menyatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Faqalatil malaikah tubaki
manzilal muluk. Kemudian malaikat berkata, beruntunglah engkau, wahai surga, karena engkau menjadi tempat tinggal para raja. Nah, waqad rawahu al-Baihaqi wa indah faqala Allahu tuba laki manzilal muluk. Waqad rawahu Wuhaib 'anil Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id marfu'an. Nah, hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang sahih dalam Sahih At-Targhib. Di antara hal yang menjadi tambahan faedah yang ada di riwayat ini adalah ketika malaikat berkata kepada surga, tubaki manzilal muluk. Sungguh beruntung engkau, wahai surga, karena engkau menjadi tempat tinggal para raja. Maka semua yang masuk surga itu adalah raja. Semua yang masuk surga punya kerajaan. Semua yang masuk surga itu adalah para raja yang memiliki kerajaan. Kita sudah pernah bahas di kajian sebelumnya bahwa penghuni surga yang paling bawah saja punya pelayan, 1000 pelayan, yang masing-masing pelayan itu memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing berbeda dengan yang lain. Nah, itu yang paling bawah. Nah, nas'alullaha al-jannah. Kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam al-jannah. Wa fi hadithi Dawud bin Abi Hind an Anas marfu'an, inna Allah banal firdausa biyadihi wa hadaraha ala kulli musyrikin wa ala kulli mudmini khamrin sikir. Dalam hadis Dawud bin Abi Hind dari Anas secara marfu artinya dinisbatkan sebagai sabda Rasul. Rasul bersabda. Itu maknanya secara marfu. Innallaha banal firdausa biyadihi. Sesungguhnya Allah membangun surga Firdaus dengan tangannya. Wa hadaraha ala kulli musyrik. Dan Allah mengharamkan surga bagi setiap orang musyrik. Wa ala kulli mudmini khamrin sikir. Dan bagi setiap peminum khamr, pemabuk yang kecanduan. Nah, ada catatan di situ. Hadis ini ternilai hadis yang lemah dengan kelemahan yang ringan. Syekh Al-Albani melemahkannya dalam silsilah Al-Ahadis Ad-Dha'ifah nomor 1719. Semua perawinya terpercaya. Jadi para perawinya thiqat, terpercaya semua. Tapi ada keterputusan sanad antara Dawud bin Abi Hind dengan Anas bin Malik. Dawud bin Abi Hind tidak pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Nah, tetapi penjelasan bahwa Allah haramkan surga itu dari semua orang yang musyrik itu memang disebutkan dalam dalil-dalil lain yang jelas dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Allah haramkan orang musyrik untuk masuk surga. Nah, kemudian di halaman 4 ya, kita melihat ada hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Tetapi ada sisi kelemahan, ya, sehingga kita lewati. Kemudian hadis riwayat At-Tabarani juga demikian. Hadis riwayat At-Tabarani itu ada sisi kelemahan karena ada perawi yang bernama Muhajir bin Maimun yang majhul. Sedangkan perawi lain thiqah. Nah, kemudian ada catatan dari Al-Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis riwayat At-Tabarani. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa huwa haditsun gharib. Itu adalah hadis yang gharib. Wa li awwalihi syahidun fis sahih. Bagian awal dari hadis itu ada penguat dalam sahih
Al-Bukhari atau Muslim. Hadis yang sahih adalah innallaha amarani an ubashshira Khadijata bi baitin fil jannah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, kata Nabi, untuk memberitakan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Khadijah akan mendapatkan sebuah rumah di surga min qasabin. Min qasabin dari qasab. Qasab ini sebenarnya maknanya kalau yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil, ad-durrul mujawwaf, mutiara yang berongga. Rumahnya Khadijah itu terbuat dari mutiara yang berongga. Mutiara yang kecil aja, itu kan mahal ya. Karena dia kalau diambil dari perairan, ya, masuk di dalam cangkang moluska itu, kadang sulit dapatnya, mahal. Sekecil itu aja mahal. Bagaimana kalau berupa rumah? Rumahnya dari mutiara. Itu untuk Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk memberitahukan kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia akan mendapat rumah di surga dari mutiara yang berongga. La sakhab fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada keletihan. Kata sebagian ulama, Khadijah akan mendapatkan rumah mutiara berongga di surga. Di sana tidak ada kegaduhan, tidak ada kepenatan. Karena perbuatannya terhadap Rasulullah, suaminya, ketika di dunia. Khadijah itu nggak ingin Rasul mengalami kegaduhan. Nggak pingin rame. Kalau beliau kesulitan, sedih, maka Khadijah berusaha menghiburnya. Berusaha menentramkannya. Maka balasannya, rumahnya di surga nggak ada kegaduhan. Karena Khadijah menyingkirkan kegaduhan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bikin gaduh. Juga nggak bikin penat, karena selama di dunia Khadijah berjuang agar Nabi nggak merasa penat. Apa yang bisa dibantu Khadijah, apa yang bisa diupayakan oleh seorang istri, bikin suaminya tidak merasa penat. Kalaupun penat dari luar, menghilangkan keletihan dan kepenatan itu. Maka balasannya di surga, dia akan mendapatkan bait fil jannah min qasab la sakhab fihi wala nasab. Nah, maka al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah tergantung amal seseorang. Istri yang begitu taat kepada suami dalam ketaatan yang ma'ruf, maka dia akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Istrinya Abu Lahab, karena dulu suka bantu suaminya memusuhi tauhid, memusuhi Islam, maka dia di neraka juga bantu suaminya dinyalakan apinya supaya tambah besar di neraka. Dilemparkan kayu-kayu bakar untuk semakin membakar suaminya di neraka. Karena dia dulu menolong suaminya untuk memusuhi Islam. Maka di neraka dia tolong suaminya supaya siksaan suaminya tambah besar. Nah, sebaliknya Khadijah mendapatkan mutiara yang berongga, istana yang berupa mutiara yang berongga, tidak ada kegaduhan di situ, tidak ada keletihan di situ, karena waktu di dunia dia nggak ingin suaminya merasakan kegaduhan. Minimalnya dari dirinya. Nggak pingin terjadi konflik dengan suaminya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha menjadi teladan
bagi istri-istri yang lain, istri-istri kaum muslimin yang lain. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ini di halaman 5. Innama kana baituha min qasabil lu'lu' li'annaha hazat qasabas sabqi fit tasdiq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allah. Hanyalah rumahnya terbuat dari qasab mutiara karena beliau telah meraih qasabus sabq, kedudukan terdepan dalam membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Azza wa Jalla mengutus beliau. Ya, ini disebutkan pendapat ulama yang lain. Khadijah termasuk manusia yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yadullu alaihi hadithu awwalil bi'tsah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis awal mula kenabian. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab Bad'il Wahyi bisa dibaca di sana. Kalau kita punya Sahih Al-Bukhari, di bagian-bagian awal ada kisah bagaimana Khadijah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annaha awwalu man aman, bahwasanya Khadijah adalah orang yang pertama beriman. Haitsu qalat lamma akhbaraha bima ra'a. Khadijah lah yang berkata, ketika Nabi memberitahukan kepada Khadijah apa yang beliau lihat. Wa qala, Nabi menyatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Qalat, kalla. Maka Khadijah menyatakan, sekali-kali tidak. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan Anda selamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau benar-benar suka menyambung silaturrahim. Wa tasduqul hadis, engkau jujur kalau berbicara. Wa tahmilul kalla, Anda suka menanggung orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, memberi penghidupan bagi orang miskin. Wa tu'inu ala nawaibid dahr, dan menolong dalam petaka demi kebenaran. Ya. Itu dukungan moral dari Khadijah. Dan hadisnya sahih, sehingga kalau orang itu karakternya baik, seorang muslim suka nyambung silaturahim, suka bantu orang yang kekurangan, Allah nggak akan menyia-nyiakan dia, Allah nggak akan menghinakan dia selamanya. Nah, dan Khadijah memberikan dukungan moral ini kepada Nabi, itu benar-benar menguatkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka peran seorang istri dalam sejarah kehidupan Nabi menunjukkan istri yang salihah itu benar-benar menguatkan seorang suami. Di belakang suami yang hebat itu ada istri yang hebat juga, yang tidak tampak di layar. Yang tampak di layar suaminya. Padahal di balik layar sang istri berjuang untuk bikin sang suami mudah, tidak terlalu repot dengan hal-hal yang bisa ditalangi oleh istri. Nah, maka suami melakukan hal-hal yang besar atas dukungan dari istri. Dan di antara contoh demikian adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa amma dzikru Maryam wa Asiyah fi hadzal hadits fa fihi isy'ar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatazawwaju bihima fid daril akhirah. Adapun penyebutan Maryam dan Asiyah dalam hadis ini, hadis sebelumnya yang kita lewati, bisa dilihat di halaman 4. Di dalamnya terdapat isy'ar, ya, isyarat
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatazawwaju bihima fid daril akhirah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi keduanya, menikahi Maryam dan Asiyah dalam kehidupan akhirat. Wa qad hawala ba'duhum an ya'khudha dhalika minal Qur'an min qawlihi fi surati at-tahrim thayyibatin wa abkara. Sebagian ulama telah berupaya mengambil kesimpulan tersebut dari Al-Quran, yaitu dari firman Allah dalam surah At-Tahrim, Thayyibati wa abkara, janda-janda dan perawan-perawan, di Quran surah At-Tahrim ayat 5. Thumma dhukirat Asiyah wa Maryam fi akhiris surah. Kemudian sebagian ulama menyebutkan Asiyah dan Maryam di akhir surat tersebut. Yurwa mithlu hadha anil Bara' bin Azib. Riwayat seperti ini diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Azib atau ghairihi minas salaf, atau dari ulama salaf lainnya. Wallahu a'lam. Di sini saya beri catatan, hadis tentang Rasul akan menikah dengan Maryam dan Asiyah, istri Fir'aun di surga, tidaklah sahih. Seperti hadis riwayat At-Tabarani, Ama sya'arti anna Allah qad zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa Kalthum ukhta Musa wa imra'ata Fir'aun. Tidakkah engkau menyadari, wahai Aisyah, bahwasanya Allah telah menikahkan aku di surga dengan Maryam bintu Imran, Kulthum saudari Musa dan istri Fir'aun? Syekh Al-Albani menilai hadis ini palsu dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah nomor riwayat 7053. Nah, berikutnya di makalah halaman 6, di makalah halaman 6 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud kita lewati, ya, karena di situ mengandung sisi kelemahan. Warawat Tabarani, kita baca yang bagian itu. At-Tabarani meriwayatkan min haditsil Walid bin Muslim, haddatsana Muawiyah bin Sallam an Zaid bin Sallam qala haddatsani Abu Sallam qala haddatsani Abu Mu'anik al-Ash'ari qala haddatsani Abu Malik al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga, hadis dari Abu Malik al-Ash'ari, Nabi menyatakan, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. A'addahallahu liman at'ama at-ta'am, Allah menyediakannya bagi orang yang memberikan makanan, wa adamas siyam, membiasakan puasa, wa shalla bil-lail wan nasu niyam, dan salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, ini hadis ini dari satu jalur ini memang ada sisi kelemahan, tapi dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain yang disebutkan. Nah, dan sebelumnya kita setelah membahas tentang kamar-kamar surga. Nah, di halaman 8, ya, di halaman 8 dari makalah itu disebutkan hadis Jabir ketika Rasul menyatakan bahwa kamar-kamar di surga itu untuk orang yang menyebarkan salam, memberikan makan, membiasakan puasa atau terus-menerus puasa, dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Maka ada sahabat yang bertanya, siapa yang sanggup melakukan hal itu? Maka Nabi menyatakan, itu sebenarnya
secara makna ya, sebenarnya mudah. Menyebarkan salam itu kadar minimalnya adalah barang siapa yang bertemu saudaranya, dia ucapkan salam atau menjawab salamnya, maka dia telah menyebarkan salam. Itu kadar minimalnya. Man laqiya akhahu fasallama alaihi aw radda alaihi faqad afsha as-salam. Suka memberi makan, itu kadar minimalnya memberi makan kepada keluarganya. Wa man at'ama ahlahu wa iyalahu hatta yushbi'ahum faqad at'ama at-ta'am. Barang siapa yang memberi makan kepada keluarganya hingga membuat mereka kenyang, maka dia terhitung at'ama at-ta'am. Itu kadar minimal. Dan orang yang terhitung terus-menerus berpuasa, itu kadar minimalnya seperti apa? Wa man shoma ramadhana wa min kulli syahrin 3 ayyam faqad adama as-shiyam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian di setiap bulan Hijriyah dia minimal puasa 3 hari. Itu sudah terhitung seperti orang yang terus-menerus puasa. Maka minimalnya 1 bulan Hijriyah kita puasa 3 hari minimal. Bagus kalau lebih, tapi minimalnya jangan kurang dari 3 hari. Kemarin Dzulhijjah ya, bagus kalau puasa 1 sampai 9, bagus. Meskipun kadang tidak setiap orang bisa melakukan hal itu. Minimalnya ambil tanggal 9, kemudian ambil tanggal berapa lagi setelah hari Tasyrik, ambil 2 hari misalkan. Kemudian masuk Muharram, minimalnya 3 hari. Nah, ini kondisi minimal. Ya. Memang riwayat itu ada sisi kelemahan, tapi kata Al-Baihaqi, sanad ini tidak kuat, akan tetapi dengan adanya 2 sanad yang pertama tadi, maka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, baik. Kemudian riwayat yang berikutnya, itu ada sisi kelemahan sehingga kita lewati dan antum bisa baca ya di halaman 9. Nah, baik, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, benarkah ucapan surga di bawah telapak kaki ibu? Jika yang dimaksud adalah hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah kaki para ibu, hadis demikian diriwayatkan oleh Al-Qadha'i dan selainnya, bukanlah hadis yang sahih. Bahkan Syekh Al-Albani menilainya maudhu', palsu, dalam silsilah al-ahadis ad-dha'ifah wal maudu'ah nomor riwayat 593. Namun secara makna memang dalil-dalil yang melimpah menunjukkan bahwa berbakti pada ibu adalah hal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Nah, pertanyaan yang kedua, Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang belum pernah mengenal Islam? Apakah ada uzur baginya di zaman yang informasi berjalan modern seperti saat ini? Jawabannya adalah, orang yang benar-benar tidak tahu dan sudah berupaya mencari tahu, tapi ia tetap tidak tahu, dia mengalami uzur. Sedangkan orang yang belum tahu, tapi ia memang tidak berupaya mencari tahu, bahkan berpaling dari upaya mencari kebenaran, orang demikian tidaklah memiliki uzur. Bisa dilihat penjelasan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh dalam syarah terhadap Kasyfus Syubuhat. Beliau menjelaskan di sana, yang intinya adalah, orang tidak tahu itu bisa uzur, bisa tidak uzur. Kalau dia benar-benar nggak tahu, dan dia sudah berjuang mencari tahu, tapi nggak dapat, dia uzur. Tetapi ada orang yang nggak tahu, terbuka lebar kesempatan untuk mencari tahu, dan dia tidak mau tahu, maka ini yang nggak ada uzur. Ini yang tidak ada uzur. Nah,
Pertanyaan ketiga, semoga Allah menjaga antum dan kami Ustaz. Amin. Wa'iyyakum. Ana mau tanya, poligami kan ibadah. Namun pelaksanaannya akan menyakiti perasaan istri. Bagaimana caranya agar ketika kita menyampaikan niat poligami tidak menyakiti perasaan istri? Dan apakah ada ganjaran surga bagi istri yang ikhlas suaminya poligami? Pertama yang perlu diketahui dan selalu diingatkan kepada kaum muslimin, poligami dalam Islam itu ijma' para ulama tentang kebolehannya. Sepakat para ulama, dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita mungkin ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Quran surah An-Nisa ayat 3. Apabila kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita yang cocok bagi kalian, 2, 3, atau 4. Dan kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja, atau dengan hamba sahaya yang kalian miliki. Ini Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah, kalau dikatakan takut menyakiti istri, secara asal kita nggak boleh membuat makhluk tersakiti. Itu secara asal, keinginan kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, ketika kemaslahatannya lebih besar, itu kadang harus menyakiti. Apa contohnya? Kurban, khitan. Khitan itu kan menyakiti kan? Nah, tapi itu bagian dari syariat, membuat terluka. Demikian juga kurban. Secara asal boleh nggak kita, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita sakiti kambing dan domba misalkan? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kalau itu berkaitan dengan perintah Allah dan syariat Allah menunjukkan itu dianjurkan, bukan hanya disakiti, dibeleh sekalian, ya, sampai keluar darahnya, keluar ruhnya, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah, demikian juga jihad fisabilillah. Kira-kira ada yang tersakiti enggak dengan jihad itu? Bukan hanya tersakiti, mati juga. Nah, maka patokannya adalah bagaimana syariat itu mengatur. Karena yang memiliki manusia, yang memiliki hati yang tersakiti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya aturannya. Nah, maka biarkan aturan itu sebagai sesuatu yang harus kita yakini. Urusan suami ternyata poligami atau tidak poligami itu urusan lain. Ya. Dan kalau suaminya tanya bagaimana caranya, ini caranya kok tanya ke orang yang belum menerapkan. Nah, jadi biasanya suami yang lebih paham. Bukan orang lain yang lebih paham. Ini sang istri itu luluhnya karena apa? Nah, maka sang suami tentu lebih paham. Baik saat ini mungkin belum terlalu paham, cari paham. Sampai paham, baru kemudian bisa diterapkan jika telah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, karena poligami itu adalah sebuah ibadah, tentunya juga jangan dibuat mainan. Jangan dibuat sebagai suatu mainan. Nah, apakah ada ganjaran surga bagi istri yang ikhlas suaminya poligami? Segala bentuk kerelaan terhadap syariat Allah
kesabaran dalam mendapatkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga. Meskipun secara khususnya, dalil secara khususnya wallahu alam, karena belum pernah mendapatkan secara khusus. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Izin bertanya Ustadz, suatu saat ketika memasuki bulan dari kelahirannya, seseorang ingin bersyukur dengan berpuasa, lalu membagi-bagikan makanan kepada karib kerabat. Apakah yang demikian termasuk perayaan ulang tahun yang dilarang? Dikhawatirkan demikian, sehingga jangan dibatasi pada bulan kelahiran ingin berbagi. Ada kelebihan berbagi. Kapan saja ada kelapangan, ingin berbagi, keutamaan memberi makan tetap ada. Nah, atau ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, yatajaddad, nikmat ini baru. Begitu. Misalkan, alhamdulillah anak yang belajar di lembaga Ahlus Sunnah menyelesaikan hafalan 30 juz. Nikmat yang baru. Nikmat yang istimewa. Tidak apa-apa kita berbagi kebahagiaan, ya, berbagi makanan kepada yang lain. Boleh kita tulis di situ sebagai bentuk tahaddus bi nikmatillah. Alhamdulillah fulan telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Oh, saya dulu belum, Ustaz. Tidak apa-apa, sekarang tidak apa-apa. Nggak harus kemarin belum, sekarang tidak jadi dilaksanakan, tidak harus begitu. Disebutkan aja di situ sebagai tahaddus bi nikmatillah. Atau katakan kepada anak kita yang sudah selesai hafalannya, "Nak, ayah ingin tasyakuran hafalanmu. Masalahnya hafalanmu masih mungkin enggak? Kalau masih mungkin, Bapak akan tasyakuran, akan kirim ke tetangga. Akan ayah sebutkan bahwa kamu hafal 30 juz. Karena ayah bersyukur kepada Allah dengan itu. Dan untuk mengingatkan engkau, ini nikmat yang besar yang harus kamu pertahankan." Nah, boleh ada nikmat-nikmat yang baru, silahkan. Baik. Adapun berkaitan dengan hari kelahiran secara khusus, sebaiknya dihindari. Mengkhususkan pemberian makan pada bulan atau hari kelahiran, sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Apakah uzur itu berlaku, tadi yang disebut uzur karena ketidaktahuan, berlaku untuk orang-orang kafir atau juga muslim KTP? Sebenarnya berlaku untuk semuanya. Tapi kalau dia secara zahir menampakkan kekafiran, maka sikap kita terhadap dia di dunia sesuai zahirnya. Kan bisa jadi ada orang yang kafir itu secara zahir, dia benar-benar nggak tahu. Tapi zahirnya kita tahu dia kafir, maka berlakukan sebagai orang kafir. Nggak boleh kita sholatkan, nggak boleh kita doakan ampunan kepada Allah. Karena kita diminta untuk berbuat secara zahirnya. Urusan akhiratnya, apakah nanti mereka termasuk yang diperkecualikan oleh Allah, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan dunia, maka terapkan sesuai zahirnya. Tapi kalau kemudian kita menyerahkan hal itu kepada Allah, karena nanti ada orang-orang yang diuji lagi oleh Allah, maka yang demikian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Titipan dari pendengar ini. Apakah ada riwayat yang menyatakan bahwa nanti di akhirat tidak ada lagi sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lain? Apakah
ada dalil yang menunjukkan bahwa di akhirat tidak ada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ini dijelaskan dalam sebagian riwayat, itu nafasnya orang di surga itu tasbih, ya. Dia seperti mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya zikir, bagian dari zikir. Termasuk juga beberapa riwayat ketika disebutkan sebagian para nabi itu sujud dalam kuburnya, ya. Dan alam barzakh termasuk kehidupan akhirat. Awwalu manazilil akhirah. Sehingga masih ada. Termasuk juga orang yang berdoa. Doa masih ada di akhirat. Ketika tahapan belum masuk ke surga dan neraka. Nah, kita telah bahas beberapa riwayat tentang itu. Contohnya orang yang diseret akan masuk ke neraka. Kemudian dia menyatakan, ya Allah, apakah perasaan yang ada dalam hati ini? Dan di situ dia menyatakan, aku menyangka bahwa engkau akan mengampuni aku. Kemudian Allah ampuni dia. Demikian juga orang yang awalnya akan disiksa 100 kali, kemudian dia berdoa dan berdoa, ya, di kuburnya, kemudian ternyata diampuni, diringankan siksaannya dari awalnya rencananya 100 hanya dapat satu kali cambukan atau 1 kali pukulan, yaitu orang yang pernah sholat dengan tidak berwudu, dan orang yang pernah melihat ada orang didolimi, dia mampu untuk menolong, tapi dia tidak menolong orang itu. Disebutkan doa, dia berdoa, maka doa itu bagian dari ibadah. Nah, wallahu a'lam. Ternyata tadi titipan yang ini sudah terjawab. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.